Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Moga semuanya sehat-sehat selalu, amin. Buat para fans Manchester United, nama Sir Alex Ferguson pasti tidak akan pernah dilupakan, karena nama ini adalah sosok yang sangat berjasa dalam membantu tim kesayangan kita meraih 38 gelar Liga Inggris, 5 gelar FA Cup, 4 gelar Liga Cup, 10 gelar Community Shield, 2 gelar Liga Champion, 1 gelar UEFA Cup, 1 gelar UEFA Super Cup, 1 gelar Intercontinental Cup, dan 1 gelar Piala Dunia antar klub. Nah, di video kali ini kita akan membahas sosok legendaris ini. Penasaran dengan kisah suksesnya? Yuk kita simak dalam video ini. Alexander Chapman Ferguson lahir dari pasangan Alexander Beaton Ferguson, seorang buruh pekerja galangan kapal dengan Elizabeth Hardy. Ia menghabiskan masa kecilnya di daerah Govan, Skotlandia bersama adiknya Martin Ferguson. Karir sepak bola Ferguson dimulai ketika ia bergabung dengan klub amatir Queen's Park pada umur 16 tahun. Berposisi sebagai penyerang, ia mencetak 20 gol pada musim debutnya dan pindah pada musim berikutnya ke klub amatir Santo Johnstone. Di klub barunya, Ferguson mengejutkan publik dengan mencetak hat-trick melawan klub idolanya Glasgow Rangers. Performanya membuat ia dikontrak profesional oleh Dunfermline. Pada musim pertamanya Ferguson berhasil mencapai final Piala Skotlandia melawan Glasgow Celtic. Akan tetapi kalah dengan skor 3-2, musim keduanya bersama Dunfermline. Ia berhasil keluar sebagai pencetak gol terbanyak Liga Skotlandia bersama Joe McBride dengan 31 gol. Prestasi ini akhirnya mengantarkan Ferguson ke klub impiannya sejak kecil, Glasgow Rangers. Masa-masa di Rangers ternyata tidak menyenangkan Ferguson. Ia sering dicadangkan dan berlatih dengan tim junior. Hal ini membuat Fergie tidak betah dan hanya bertahan 2 musim bersama Rangers. Ia kemudian ditawari pindah oleh klub Inggris, Nottingham Forest, akan tetapi istrinya, Katie, tidak menyetujui kepindahan mereka ke Inggris. Ia lalu memilih untuk pindah ke klub Valkyr. Ferguson dipromosikan sebagai pelatih merangkap pemain. Ferguson kemudian memilih untuk pindah ke Ayr United, di mana ia bermain di sana sampai pensiun sebagai pemain pada tahun 1974. Sebagai pemain, Ferguson telah mencetak total 170 gol dalam 317 pertandingan. Setelah memutuskan pensiun sebagai pemain, Ferguson akhirnya memutuskan untuk menjadi pelatih. Klub pertama yang dia latih adalah East Stirlingshire di usianya 34 tahun, namun karirnya di East Stirlingshire hanya bertahan sebentar karena pada bulan Oktober 1974 ia menerima pinangan Santa Mirren untuk menjadi manajer. Karirnya di Santo Mirren berlangsung gemilang. Selama 4 musim menangani klub tersebut, 1974 hingga 1978.
Ferguson mengangkat klub kecil yang tadinya hanya ditonton oleh 1.000 orang dalam pertandingan kandangnya itu menjadi juara Liga Skotlandia pada musim 1977 dengan permainan menyerangnya. Selain itu, ia berjasa dalam menemukan bakat-bakat pemain muda. Kesuksesan Ferguson dalam mengangkat Santa Mirren ternyata berujung pada pemecatan pada tahun 1978 karena konflik internal antara Ferguson sendiri dengan stafnya. Presiden klub Santa Mirren, Willie Todd, bahkan mengatakan bahwa Ferguson tidak mempunyai kemampuan manajerial yang baik. Dengan demikian, Santa Mirren adalah klub satu-satunya yang pernah memecat Ferguson sepanjang karir manajerialnya. Setelah pemecatannya, Ferguson akhirnya dipinang oleh klub Aberdeen. Ferguson menjadi manajer Aberdeen menggantikan Billy McNeill yang pindah ke Glasgow Celtic. Ia diharapkan untuk mengembalikan masa kejayaan Aberdeen yang menjuarai Liga Skotlandia terakhir kali pada 1955. Namun karena usia Ferguson yang terbilang cukup muda, 36 tahun, tetap saja ia kesulitan meraih respek dari para pemain yang beberapa di antaranya lebih tua dari manajer mereka sendiri. Pada musim debutnya, Aberdeen meraih peringkat keempat walaupun tidak pernah kalah sebelum Desember 1978. Ferguson juga membawa Aberdeen ke semifinal Piala Skotlandia dan Piala Liga Skotlandia. Setelah pertandingan final itu, performa Aberdeen mengalami peningkatan sampai mereka menjadi juara Liga Skotlandia pada akhir musim 1979-80. Hal ini membuat Ferguson mendapatkan kepercayaan dan respek dari para pemain dan direktur klub. Aberdeen terus meraih sukses dalam musim-musim berikutnya. Di antaranya meraih Piala Skotlandia pada musim 1981 hingga 1982. Trofi ini mengantarkan Aberdeen untuk berpartisipasi lagi dalam ajang Eropa, kali ini di ajang Piala Winners'. Performa Fergie bersama Aberdeen mendapat sorotan media setelah mereka secara mengejutkan menyingkirkan Bayern Munchen setelah klub itu mengalahkan Tottenham Hotspur 4-1 dalam ronde sebelumnya. Kesuksesan ini mendatangkan kepercayaan diri pada skuad Aberdeen yang percaya mereka dapat meraih sukses dalam ajang Piala Winners'. Hal yang menjadi kenyataan ketika pada 11 Mei 1983 mereka sukses mengalahkan raksasa Spanyol, Real Madrid dengan skor 2-1 dalam final.
Aberdeen menjadi klub ketiga Skotlandia yang meraih sukses Eropa setelah Rangers dan Celtic. Dalam kompetisi domestik, Aberdeen berhasil mempertahankan mahkota juara Piala Skotlandia dengan kemenangan 1-0 atas Rangers di final. Musim berikutnya Aberdeen kembali meraih gelar juara Piala Skotlandia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut dan meraih gelar juara Liga Skotlandia. Hal ini membuat Ferguson dianugerahi gelar OB pada 1984. Fergie kembali membawa Aberdeen mempertahankan gelar juara Liga Skotlandia pada musim 1984 hingga 1985. Karena jasa-jasanya di Aberdeen, Ferguson kemudian diusulkan untuk menjadi salah satu direktur di klub tersebut. Tetapi Fergie menolaknya dan mengatakan bahwa ia berniat untuk pindah dari Aberdeen pada akhir musim 1985 hingga 1986. Walaupun ia tetap berada bersama Aberdeen pada awal musim 1986 hingga 1987, tetapi pada November 1986, Ferguson akhirnya menerima pinangan Manchester United untuk menjadi manajer mereka menggantikan jabatan yang dipegang Ron Atkinson. Dari sinilah dimulai kisahnya bersama Setan Merah. Awal karirnya di Old Trafford tidaklah semulus yang ia kira. Saat itu MU terbelit dalam masalah alkohol yang kritis. Beberapa pemain andalan mereka mempunyai hobi menenggak minuman keras dan mempunyai level kebugaran yang menyedihkan. Ferguson bersama-sama dengan Archie Knox yang diangkat menjadi asisten manajer saat itu, secara perlahan-lahan mengubah kebiasaan buruk itu dan menanamkan disiplin ketat bagi para pemain. Kemenangan pertama United di bawah asuhan Fergie adalah pada 22 November 1986 ketika mengalahkan Queen's Park Rangers 1-0 di Old Trafford. Selain itu, Fergie juga berhasil memenangkan pertandingan tandang satu-satunya yang mereka raih musim itu. Yang istimewa, lawan mereka adalah rival abadi United, Liverpool, hal yang mana telah dijanjikan oleh Fergie ketika konferensi pers pertamanya sebagai manajer United, yaitu akan menggantikan Liverpool sebagai klub Inggris paling dominan mulai saat ini. Dalam musim perdananya di United, Fergie membawa MU duduk di peringkat 11, setelah sebelumnya mereka sempat terdampar di peringkat 21. Musim berikutnya Ferguson mendatangkan beberapa pemain baru untuk membela MU. Dengan tambahan pemain-pemain baru ia meraih posisi 2 di belakang Liverpool yang menjadi juara di musim itu. Musim selanjutnya Ferguson kembali mendatangkan pemain baru.
MU diunggulkan untuk menjadi juara pada musim itu, namun penampilan mereka mengecewakan dan finish di posisi 11. Musim 1989 hingga 1990, Ferguson kembali mendatangkan pemain baru. Pada awal musim United berhadapan dengan juara bertahan Arsenal di mana Setan Merah berhasil menang 4-1. Namun performa United menurun dan setelah kekalahan memalukan 5-1 dari rival sekota Manchester City, spanduk yang meminta Fergie untuk mundur mulai bermunculan di Old Trafford. Fergie sendiri menggambarkan bulan Desember 1989 adalah masa-masa tergelap selama karirnya dalam dunia sepak bola, di mana United menjadi salah satu calon klub yang akan mengalami degradasi dari Liga Inggris. Dewan klub tetap mempercayai Fergie sebagai manajer. Mereka bisa mentoleransi penampilan buruk klub karena beberapa pemain kunci cedera dan mereka juga puas atas peran Ferguson yang mengubah sistem pelatihan dan pencarian bakat di United. Kepercayaan Dewan Direksi klub dijawab Ferguson dengan kemenangan 1-0 pada final replay Piala FA melawan Crystal Palace yang saat itu diperkuat oleh Ian Wright. Raihan trofi ini disebut-sebut sebagai penyelamat karirnya di MU. Setelah performa buruk pada paruh pertama musim yaitu peringkat 10 dari 22 klub, Fergie mendatangkan Eric Cantona sebesar 1,2 juta pounds. Penampilan Cantona di lini depan dan mental juaranya yang kental langsung berimbas pada performa United secara keseluruhan yang langsung melejit memuncaki daftar klasemen dengan keunggulan 10 poin dari peringkat 2, yaitu Aston Villa, dan akhirnya Setan Merah menjadi juara musim itu. Musim 1994 hingga 1995 merupakan ujian berat bagi Fergie, karena Cantona harus absen selama 8 bulan karena menendang seorang supporter Crystal Palace. Untuk mengisi posisi Cantona, maka United mentransfer Andy Cole dari Newcastle United. Selain itu musim ini juga menjadi musim debut para pemain muda dari skuad 1992 yang menjuarai Piala FA Junior. Paul Scholes, Gary Neville, Nicky Butt dan David Beckham setelah sebelumnya Ryan Giggs yang berpromosi dari skuad 92. Namun United gagal mempertahankan gelar juara setelah imbang 1-1 melawan West Ham United pada pertandingan terakhir musim itu. Fergie juga gagal dalam final Piala FA setelah kalah 1-0 dari Everton. Pada musim panas 1998, Fergie kembali mentransfer seorang penyerang, Dwight Yorke dari Aston Villa,
bek tangguh dari Belanda Jaap Stam dan winger serba bisa Jesper Blomqvist. Dengan kedalaman skuad United ini, Setan Merah mencapai kesuksesan mereka pada musim ini, yaitu pada musim 1998 hingga 1999 dengan raihan 3 trofi juara dalam semusim atau yang terkenal dengan sebutan treble winner, lewat beberapa pertandingan yang menguras emosi Fergie. Pada akhir musim, Alex Ferguson dianugerahi gelar kebangsawanan Inggris. Namanya pun resmi menjadi Sir Alex Ferguson pada musim 1999 hingga 2000. Dominasi United bersama Fergie semakin terlihat di klasemen akhir Liga Inggris, di mana Setan Merah unggul jauh atas rival mereka dengan 18 poin. Pada Desember 1999, United meraih trofi Piala Toyota mereka yang pertama dalam sejarah klub dengan mengalahkan Palmeiras di final. Pada akhir musim 2002-2003, Fergie secara mengejutkan melepas gelandang kanan United, David Beckham ke Real Madrid, menyusul insiden di mana Fergie yang sedang mengamuk pada istirahat babak pertama, ketika United berjumpa Arsenal dalam ajang Piala FA, secara tak sengaja menendang sepatu sehingga melukai pelipis kanan Beckham. Untuk mengisi posisi Beckham, Fergie secara tak terduga mentransfer seorang anak muda berbakat dari Sporting Lisbon, Cristiano Ronaldo. Pada akhir musim itu, Fergie berhasil mentransfer bintang muda Inggris, Wayne Rooney dari Everton. Rooney menjadi target transfer sejumlah klub besar Eropa, tetapi Fergie berhasil meyakinkan Rooney untuk bergabung bersamanya di United. Pada akhir musim 2009, MU kembali tampil di final Liga Champions berhadapan dengan Chelsea. Ronaldo membawa United unggul 1-0 pada babak pertama, sebelum disamakan oleh Chelsea pada babak kedua. Lewat drama adu penalti, Fergie sukses memenangkan gelar Liga Champions kedua sepanjang karirnya sebagai manajer. Fergie juga berhasil membawa United meraih trofi Piala Dunia antar klub yang pertama bagi United. Di musim yang sama Setan Merah berhasil merebut treble winner yang kedua kali dalam sejarah klub. Musim berikutnya, Fergie kembali meraih trofi juara Liga Inggris untuk ke-11 kalinya, dan mengantar United menyamai rekor Liverpool yang telah menjuarai Liga Inggris 18 kali. Pada tanggal 8 Mei 2013, Ferguson mengumumkan bahwa ia telah memutuskan untuk pensiun sebagai manajer pada akhir musim, tetapi akan tetap di klub sebagai direktur dan duta klub. Pada 9 Mei 2013 MU mengumumkan manajer Everton David Moyes akan menggantikan Ferguson sebagai manajer klub mulai 1 Juli,
setelah tanda tangan kontrak. Nah teman-teman semua, lewat kisah Alex Ferguson ini, kita bisa belajar banyak hal, diantaranya, tidak kenal lelah dan putus asa dalam setiap pekerjaan kita. Jangan mendengarkan omongan dan cibiran orang lain, yang hanya akan mematahkan semangat kita. Juga sebagai suami, kita harus mendengar saran dari istri seperti yang telah dicontohkan oleh Sir Alex Ferguson. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Salam dari Sportsy.